Salam, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari sejenak kita merenungkan kasih Tuhan yang Ia anugerahkan dalam kehidupan kita. Sungguh di pagi ini kita ada dengan penuh berkat, itu semata-mata anugerahnya. Mari bersyukur, kita bersujud di hadiratnya sebelum kita menjalani aktivitas hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk edisi Rabu 24 November 2021 dari Yehezkiel pasal 29 ayat 1 sampai 16. Yehezkiel 29 ayat 1 sampai 16. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kepadamu Bapa di sorga, kami mempersembahkan hidup. Kami memuji dan memuliakan Dikau. Kami menyembahmu di dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu. Engkau Allah yang patut dimasyurkan. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam perlindungan, dalam peristirahatan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Engkau sediakan bagi kami. Kami mau menjalani di dalamnya dengan penuh keyakinan bahwa berkat-Mu tersedia atas kami. Tuntunlah kami dengan firman-Mu supaya kami tetap hidup di dalam kehendak-Mu. Dan pimpinlah kami ya Roh Kudus untuk memahami firman-Mu dalam kami membaca, mendengarkannya saat ini. Kami mohon pengampunan daripada-Mu. Sucikanlah kami Tuhan dan layak untuk mendengar, membaca, serta merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Yehezkiel 29 ayat 1 sampai 16. Yehezkiel 29 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan. Pada tahun ke-10 dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 12 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Firaun, Raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, Raja Mesir, buaya yang besar yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, Sungai Nil, aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisimu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisimu, dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun. Ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai dan engkau melukai bahu mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu. Sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau berkata, Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Maka sungguh aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu
dan aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi, mulai dari Migdol sampai Siene, bahkan sampai perbatasan tanah Ethiopia. Tidak seorang pun manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak, dan tanah itu tidak akan didiami selama 40 tahun. Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan, dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama 40 tahun. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pada akhir ke-40 tahun itu, aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah-tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak. Dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka, dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah. Di antara kerajaan-kerajaan, ia akan yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggalkan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah, sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Dan bagi kaum Israel, mereka tidak lagi menjadi kepercayaan yang mengingatkan kesalahan Israel. Kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan, dan Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya serta melakukannya dalam kehidupan. Amin. Yesuslah Raja andalanku, Yesuslah Raja andalanku. Ini tema untuk menuntun kita merenungkan dan menggumuli perikop yang sudah kita baca bersama. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mengandalkan kekuatan, materi, kecerdasan, atau bahkan sesuatu yang lebih daripada itu, yang wajar-wajar saja. Akan tetapi, perlu disadari bahwa semua itu ada batas dan masanya. Terlena pada pengandalan akan sesuatu yang sifatnya fana dapat membawa kehancuran pada masa yang akan datang. Nah, di sini Nabi Yehezkiel diutus untuk menyampaikan nubuatan akan kehancuran kebesaran Mesir. Dalam bagian pendahuluan kitab Yehezkiel dijelaskan tentang hubungan Mesir dengan Yehuda dalam rangka menghadapi Raja Babel. Namun ternyata Mesir tidak bisa diandalkan. Mesir diibaratkan seperti tongkat bambu bagi orang Israel. Dengan pengandalan itu, Mesir telah membuat Israel jauh dari Tuhan. Kejayaan Raja Mesir telah membuatnya menyombongkan diri. Itu awal dari kejatuhannya. Ia menyangka bahwa dialah yang membuat sungai Nil, dan itu berarti melawan Tuhan pencipta semesta. Atas kecongkakannya, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman kepadanya dan membuat tanah Mesir akan menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi. Maka mereka akan mengetahui bahwa Tuhanlah sang penguasa atas semesta ini. Mesir merupakan lambang kekuatan dan kejayaan pada zamannya. Tetapi apa yang tampak di mata manusia bukanlah kekuatan sebenarnya. Allah adalah sumber kekuatan sejati yang kekal, abadi dan tak terhingga. Kehadiran Allah yang Maha Kuasa sungguh dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang telah mengalahkan kekuatan manapun, terutama kekuatan maut. Dialah Raja yang memerintah selamanya, sehingga barang siapa yang mengandalkan Dia dan percaya dengan sungguh akan beroleh hidup yang kekal dalam kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Bapa yang memerintah kehidupan kami dan berkuasa atasnya, Bapa yang selalu menyatakan damai sejahtera untuk setiap kami umat dan ciptaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberi kami penguatan dan semangat, yang juga menuntun kami untuk tidak mengandalkan diri ataupun mengandalkan sesuatu yang ada pada kami. Kiranya firman ini selalu mengingatkan kami untuk datang kepadamu sebagai Allah Raja kami.
Bapa di sorga, untuk itulah kami selalu menyerahkan segala kehidupan kami untuk dipimpin, dituntun di dalam kasih. Engkau Raja yang maha adil, benar, dan memperhatikan setiap pergumulan anak-anaknya. Kami berserah Tuhan, berkati kami selaku satu keluarga dalam perkara-perkara hidup yang kami jalani. Tuhan tahu, dan Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kami, menuntun kami, serta terus memberkati kami. Tuntunlah dan berkatilah kami dalam suatu usaha, dalam suatu pekerjaan. Sekiranya itu Tuhan tetap berkati, supaya jerih payah kami semua tidak akan pernah sia-sia, tapi kami menemukan dan memperoleh berkat-berkat-Nya dari Tuhan. Berdoa Tuhan buat anak-anak kami, Tuhan berkati. Kiranya mereka senantiasa tertuntun di dalam terang, karena kami selaku orang tua terus membimbing mereka untuk pengenalan akan Tuhan. Dan semoga semuanya itu akan membentuk anak-anak kami menjadi anak yang bertumbuh dalam kedewasaan iman. Bapa di sorga, berdoa dan terus berdoa buat saudara-saudara kekasih kami yang lemah oleh karena gangguan kesehatan. Sayangilah mereka Tuhan, kasihilah mereka, dan biarlah mereka diberi kekuatan untuk sabar, untuk setia, dan untuk terus yakin bahwa sesungguhnya Tuhan memelihara mereka, bahwa sungguh Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Apa yang mereka upayakan Tuhan, pelayanan-pelayanan itu dari keluarga, medis, dokter, semuanya Tuhan berkati dan menjadi saluran berkat pemulihan atau kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terus berdoa untuk pelayanan-pelayanan gerejawi yang kami angkat sepanjang pekan ini. Tuntunlah kami di dalam menjalani kehidupan pelayanan, sehingga semuanya itu membawa kekuatan dan semangat iman kami bersama-sama untuk mengambil bagian kesaksian memberitakan Injil damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami mohonkan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara, Tuhan telah menuntun kita untuk hidup di dalam pemerintahannya sebagai Raja, dan hanya di dalam pemerintahannya kita akan menemukan kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Mari saudara-saudara, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.